3 tahun lalu, Amel percaya bahwa hidupnya adalah gambaran dari kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Ia telah bertunangan dengan seorang pria bernama Bima. Mereka saling mengenal sejak masih duduk di bangku kuliah. Bima adalah pria yang perhatian dan pekerja keras. Sementara Amel dikenal sebagai wanita yang lembut dan sederhana. Hubungan mereka selalu mendapat restu dari kedua keluarga. Setelah 4 tahun menjalin hubungan, akhirnya mereka memutuskan menikah. Semua persiapan dilakukan dengan penuh semangat. Undangan telah dicetak, gedung telah dipesan, gaun pengantin tergantung rapi di butik langganan Amel. Bahkan ibu Amel sudah mulai menghitung hari menuju akad nikah. Rumah kecil mereka dipenuhi tawa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sederhana, keluarga Amel benar-benar merasa bahagia. Ayah Amel bekerja sebagai kepala bagian keuangan di sebuah perusahaan swasta. Selama lebih dari 20 tahun, ia dikenal sebagai pria yang jujur. Tidak pernah sekalipun namanya terseret masalah. Karena itu, Amel sangat bangga kepada ayahnya. Suatu malam, saat mereka sedang makan bersama, ayahnya berkata sambil tersenyum, "Sebentar lagi ayah bisa melihat putri ayah menjadi pengantin." Amel tertawa kecil. "Nanti ayah jangan menangis ya." Ayahnya mengangguk sambil bercanda. Mana mungkin ayah menangis. Namun diam-diam, mata pria paruh baya itu mulai berkaca-kaca. Kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa hari. Suatu pagi, beberapa orang dari perusahaan datang ke rumah. Mereka membawa surat pemeriksaan. Ayah Amel dituduh menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Amel langsung terkejut. Itu tidak mungkin. Ayahnya berdiri dengan wajah pucat. "Saya tidak pernah mengambil uang perusahaan." Namun tidak seorang pun mau mendengarkan penjelasannya. Kabar itu menyebar begitu cepat. Tetangga mulai berbisik-bisik. Orang-orang memandang keluarga mereka dengan tatapan sinis. Dalam hitungan hari, ayah Amel diberhentikan dari pekerjaannya. Tabungan keluarga habis untuk mengurus berbagai keperluan hukum. Rumah mereka yang dulu penuh tawa mendadak dipenuhi tangisan. Amel berharap Bima akan tetap berada di sampingnya. Ia percaya pria itu mengenal dirinya dan keluarganya. Namun harapan itu perlahan runtuh. Suatu sore, Bima datang ke rumah. Bukan untuk menguatkan, melainkan membawa sebuah keputusan. "Ayahku tidak setuju pernikahan ini dilanjutkan." Amel menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kamu percaya ayahku bersalah?" Bima terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak ingin menikahi anak seorang penggelap uang." Kalimat itu menghantam hati Amel jauh lebih keras daripada semua tuduhan yang diterima keluarganya. "Mas, kamu benar-benar tidak percaya kepada ayahku." Bima menghela napas. "Maaf, aku tidak bisa melawan keputusan keluargaku." Amel tersenyum pahit. Ia tidak menangis, tidak memohon, tidak mencoba mempertahankan pria yang telah memilih mempercayai tuduhan daripada wanita yang dicintainya. Ia hanya mengambil cincin pertunangannya, lalu meletakkannya di atas meja. "Kalau begitu, mulai hari ini semua selesai." Bima ingin mengatakan sesuatu, namun Amel telah berbalik dan masuk ke dalam rumah. Hari itu bukan hanya pertunangannya yang berakhir. Kepercayaannya kepada orang yang paling dicintainya juga ikut hancur. Beberapa bulan kemudian, kondisi ayah Amel semakin memburuk. Bukan karena penyakit, melainkan karena rasa malu yang terus menghantuinya. Meski berkali-kali mengatakan dirinya tidak bersalah, tidak ada seorang pun yang mau percaya. Hingga suatu malam, ayah Amel mengembuskan napas terakhirnya. Rumah kecil itu kembali dipenuhi tangisan. Amel menggenggam tangan ayahnya untuk terakhir kali. Air matanya terus mengalir. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa ayahnya bukanlah seorang penjahat. Namun untuk saat ini, ia harus tetap hidup demi ibunya yang kini sering jatuh sakit. Beberapa bulan kemudian, Amel menerima tawaran pekerjaan dari sebuah yayasan penyalur tenaga kerja. Ia ditempatkan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang keluarga kaya. Saat menerima secari kertas berisi alamat rumah majikan barunya, Amel sama sekali tidak menyadari bahwa rumah itu adalah rumah yang dulu hampir menjadi tempatnya memulai kehidupan sebagai seorang istri. Keesokan paginya, Amel berangkat menuju alamat yang diberikan oleh Yayasan Penyalur Tenaga Kerja. Sepanjang perjalanan, ia berusaha menenangkan pikirannya. Baginya, pekerjaan adalah satu-satunya harapan untuk membiayai pengobatan ibunya yang semakin sering keluar masuk rumah sakit. Apapun pekerjaannya, ia akan menerimanya. Yang terpenting, ibunya tetap bisa bertahan hidup. Mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah mewah. Begitu melihat gerbang besarnya, langkah Amel langsung terhenti. Dadanya mendadak sesak. Rumah itu, ia sangat mengenalnya.
Dulu, Bima pernah mengajaknya berkeliling sambil berkata, "Kalau kita sudah menikah nanti, kita akan tinggal di sini bersama ayah dan ibu." Amel memejamkan mata beberapa detik. Kenangan yang selama ini berusaha ia lupakan kembali memenuhi pikirannya. Namun ia segera menguatkan diri. Ia sudah datang sejauh ini. Ia tidak mungkin pulang tanpa pekerjaan. Seorang perempuan parubaya membuka pintu. Wanita itu adalah Ibu Bima. Ekspresinya langsung berubah saat melihat Amel. "Rumah." Amel menundukkan kepala. "Maaf Bu, saya ditugaskan oleh yayasan untuk bekerja di sini." Belum sempat Ibu Bima menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Bima muncul dari ruang tamu. Saat mata mereka bertemu, keduanya sama-sama terdiam. Wajah Bima tampak terkejut, sementara Amel hanya menundukkan pandangan. Suasana menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Ibu Bima berkata dengan nada datar, "Kalau memang yayasan yang mengirim, ya sudah. Kami memang sedang membutuhkan asisten rumah tangga." Amel mengangguk pelan. "Terima kasih Bu." Hari pertama bekerja terasa sangat berat. Amel membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, mengepel rumah, lalu mencuci pakaian. Tangannya berhenti sesaat ketika melihat sebuah kemeja pria. Ia mengenali kemeja itu. Dulu, kemeja itu pernah dipakai Bima saat melamarnya. Amel menarik napas panjang, perlahan ia melanjutkan pekerjaannya. Kini ia bukan lagi calon istri pemilik rumah. Ia hanyalah seorang pekerja. Beberapa hari berlalu, Amel selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Meski setiap sudut rumah mengingatkannya pada masa lalu, ia tidak pernah mengeluh. Bima beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara. "Mel, bagaimana kabar ibumu?" Amel tetap fokus melipat pakaian. "Alhamdulillah, lebih baik." "Lalu, bagaimana kabarmu?" Amel tersenyum tipis. "Saya baik, Pak." Satu kata itu membuat Bima terdiam. Dulu Amel selalu memanggilnya Mas. Kini, hubungan mereka hanya sebatas majikan dan pekerja. Malam itu, Bima duduk sendirian di ruang kerja. Tatapannya kosong. Ia memperhatikan Amel yang masih membersihkan ruang makan. Perempuan yang dulu hampir menjadi istrinya, kini bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga. Entah mengapa, setiap kali melihat Amel, rasa bersalah di hatinya semakin besar. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf, karena ia sadar luka yang pernah ia tinggalkan terlalu dalam. Suatu malam, setelah semua penghuni rumah tidur, Amel sedang membawa segelas teh menuju dapur. Saat melewati ruang kerja ayah Bima, ia mendengar suara percakapan dari dalam. Pintu ruangan tidak tertutup rapat. Amel tanpa sengaja mendengar nama ayahnya disebut. Langkahnya langsung terhenti. Ia berdiri mematung di balik dinding. Di dalam ruangan, ayah Bima sedang berbicara dengan seorang pria yang suaranya terdengar sangat pelan. Kalimat berikutnya membuat tubuh Amel langsung gemetar. "Kalau dulu aku tidak menjebak ayah Amel, jabatan direktur keuangan itu tidak mungkin menjadi milikku." Jantung Amel berdegup sangat kencang. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Tanpa mereka sadari, ponsel di genggaman Amel perlahan mulai merekam seluruh percakapan yang akan mengubah hidup semua orang. Amel berdiri membeku di balik pintu ruang kerja. Tangannya gemetar hebat. Ponsel di genggamannya masih merekam setiap kata yang keluar dari dalam ruangan. Ia bahkan hampir lupa bernapas. Suara ayah Bima kembali terdengar. "Kalau dulu aku tidak menyingkirkan ayah Amel, sampai sekarang aku tetap hanya menjadi bawahan." Pria lain di dalam ruangan tertawa pelan. "Tapi risikonya besar. Bagaimana kalau suatu hari semuanya terbongkar?" Ayah Bima menghela napas pendek. "Tidak akan. Kasusnya sudah ditutup. Orang itu juga sudah meninggal. Siapa lagi yang akan memperjuangkan namanya?" Mata Amel langsung dipenuhi air mata. Dadanya terasa sesak. Mereka benar-benar sedang membicarakan ayahnya. Amel menahan tangisnya. Ia tetap berdiri tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Percakapan di dalam ruangan masih berlanjut. Ayah Bima berkata dengan nada penuh penyesalan. "Sebenarnya aku tidak pernah menyangka dia akan meninggal secepat itu. Tapi semuanya sudah terjadi. Yang penting jabatanku aman." Kalimat itu membuat tubuh Amel bergetar. Selama bertahun-tahun, ayahnya hidup menanggung malu atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Dan orang yang menghancurkan hidup ayahnya ternyata berada di rumah yang setiap hari ia bersihkan. Tanpa sadar, air mata menetes membasahi pipinya. Setelah kedua pria itu keluar dari ruang kerja, Amel buru-buru kembali ke kamarnya. Ia langsung memutar rekaman yang ada di ponselnya. Suara mereka terdengar dengan jelas. Tidak ada bagian yang terpotong. Amel memeluk ponselnya sambil menangis. "Ayah benar-benar tidak bersalah. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal,
Amel memiliki bukti yang selama ini tidak pernah ia miliki. Namun ia sadar, ia tidak boleh bertindak gegabah. Jika sampai ketahuan, bukti itu bisa saja dihilangkan. Keesokan harinya, Amel berpura-pura bekerja seperti biasa. Ia tetap membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan. Tidak seorang pun menyadari bahwa di balik wajah tenangnya, ia sedang menyimpan rahasia besar. Beberapa kali ayah Bima bahkan sempat melewatinya. Pria itu sama sekali tidak tahu bahwa semua pengakuannya telah terekam. Sore harinya, Amel menemui seorang teman lama ayahnya yang kini bekerja sebagai pengacara. Setelah mendengarkan seluruh cerita, pria itu terdiam cukup lama. Lalu, apakah rekamannya masih ada? Amel mengangguk. Ada. Ia menyerahkan ponselnya. Pengacara itu mendengarkan rekaman tersebut sampai selesai. Wajahnya berubah serius. Ini bukan bukti yang bisa langsung menyelesaikan perkara. Tapi ini cukup kuat untuk menjadi dasar pembukaan penyelidikan baru. Air mata Amel kembali jatuh. Jadi, nama ayah saya masih bisa dibersihkan? Pengacara itu mengangguk mantap. Selama kebenaran masih ada, selalu ada harapan. Beberapa hari kemudian, laporan resmi diajukan kepada pihak berwenang. Rekaman itu diserahkan sebagai bukti awal. Penyelidikan terhadap kasus lama akhirnya dibuka kembali. Kabar itu langsung mengguncang perusahaan tempat ayah Amel dulu bekerja. Sementara di rumah Bima, suasana berubah menjadi tegang. Ayah Bima menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan. Pria itu tampak pucat. Ia berkali-kali berkata, "Siapa yang membongkar semua ini?" Di sudut ruangan, Bima hanya memandangi surat tersebut dengan wajah bingung. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun firasatnya mengatakan, rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya akan segera menghancurkan kehidupan mereka. Dan ketika kebenaran itu benar-benar terungkap, ia sadar mungkin telah kehilangan wanita yang paling tulus mencintainya untuk selamanya. Beberapa hari setelah laporan diajukan, penyidik mulai memanggil sejumlah saksi. Kasus yang selama bertahun-tahun dianggap telah selesai akhirnya dibuka kembali. Pihak perusahaan menyerahkan dokumen-dokumen lama yang selama ini tersimpan di ruang arsip. Audit ulang pun dilakukan. Satu demi satu kejanggalan mulai ditemukan. Nomor transaksi yang dimanipulasi, tanda tangan yang dipalsukan, dan aliran dana yang ternyata tidak pernah mengarah kepada ayah Amel. Semua bukti mulai mengarah kepada satu nama, ayah Bima. Di rumah keluarga Bima, suasana berubah mencekam. Beberapa penyidik datang membawa surat pemeriksaan. Ayah Bima berusaha tetap tenang, namun keringat terus membasahi dahinya. Bima yang baru pulang kerja langsung terkejut melihat banyak orang di rumahnya. "Ada apa ini?" Salah seorang penyidik menjawab singkat. "Kami sedang menyelidiki kembali kasus dugaan penggelapan dana perusahaan beberapa tahun lalu." Jantung Bima berdegup kencang. Kasus itu adalah kasus yang pernah menghancurkan hidup Amel. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan diumumkan. Audit membuktikan bahwa ayah Amel tidak pernah menggelapkan uang perusahaan. Seluruh tuduhan yang selama ini melekat pada namanya dinyatakan tidak benar. Sebaliknya, ditemukan bukti bahwa ayah Bima telah memanipulasi laporan keuangan dan mengalihkan kesalahan kepada bawahannya demi mendapatkan promosi jabatan. Membaca hasil penyelidikan itu, tangan Bima langsung gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat wajah Amel yang menangis saat pertunangan mereka dibatalkan. Ia teringat bagaimana Amel berkali-kali mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah. Namun saat itu, ia memilih mempercayai ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, ayah Bima ditetapkan sebagai tersangka. Berita itu menjadi perbincangan di berbagai media. Nama ayah Amel akhirnya dipulihkan. Perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa almarhum ayah Amel tidak pernah melakukan tindak penggelapan. Salinan surat pemulihan nama baik itu sampai ke tangan Amel. Tangannya bergetar saat membacanya. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ia memeluk surat itu erat. Yah, ayah akhirnya mendapatkan keadilan. Meski ayahnya tidak mungkin kembali, setidaknya dunia kini mengetahui bahwa pria itu telah difitnah. Sementara itu, Bima tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Ia memandangi cincin pertunangan yang selama ini masih disimpannya di dalam sebuah kotak kecil. Dulu ia menyimpannya karena mengira semua yang terjadi adalah kesalahan Amel. Kini cincin itu justru menjadi pengingat atas kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengambil kotak itu, lalu memasukkannya ke dalam saku jas. Hari itu Bima memutuskan menemui Amel, bukan untuk membela dirinya, melainkan untuk meminta maaf atas semua luka yang telah ia tinggalkan. Namun ia tidak tahu, bagi Amel permintaan maaf mungkin bisa diterima,
Tetapi waktu yang telah merenggut ayahnya tidak akan pernah bisa dikembalikan. Sore itu, Amel sedang menyiram bunga di halaman rumah ibunya. Sejak nama baik ayahnya dipulihkan, hidup mereka perlahan berubah. Perusahaan tempat ayahnya dulu bekerja memberikan santunan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada keluarga. Meski uang itu tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran ayahnya, setidaknya ibunya kini bisa menjalani pengobatan dengan tenang. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bima turun dengan langkah pelan. Di tangannya terdapat sebuah kotak kecil. Amel langsung mengenalinya. Kotak cincin pertunangan yang dulu pernah ia kembalikan. Bima berdiri beberapa langkah di depan Amel. Wajahnya tampak jauh lebih lelah dibanding beberapa tahun lalu. Aku datang bukan untuk membela diri. Aku hanya ingin meminta maaf. Amel memandangnya tanpa berkata apa-apa. Bima menarik napas panjang. Aku gagal menjadi orang yang seharusnya paling percaya kepadamu. Aku lebih memilih mempercayai tuduhan daripada mendengarkan penjelasanmu. Aku bahkan tidak pernah mencari tahu kebenarannya. Suara Bima mulai bergetar. Kalau saja waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi semua itu sendirian. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Perlahan Bima membuka kotak kecil yang dibawanya. Di dalamnya masih tersimpan cincin pertunangan mereka. Aku masih menyimpannya. Aku tahu mungkin aku tidak pantas. Tapi kalau masih ada sedikit saja kesempatan, maukah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Amel menatap cincin itu cukup lama. Benda kecil itu mengingatkannya pada begitu banyak mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Namun ia juga teringat wajah ayahnya, pria yang meninggal sambil membawa nama baik yang dirampas oleh fitnah. Beberapa saat kemudian Amel menutup kembali kotak cincin itu. Ia mengembalikannya ke tangan Bima. Bima, aku sudah memaafkanmu. Bima mengangkat wajahnya, tatapannya dipenuhi harapan. Namun harapan itu perlahan memudar ketika Amel melanjutkan ucapannya. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Dulu aku kehilangan ayah. Aku kehilangan masa depan yang sudah kami rencanakan. Aku kehilangan masa depan yang sudah kami rencanakan. Dan semua itu terjadi karena tidak ada satupun yang mau mencari kebenaran. Air mata kembali mengalir di pipi Bima. Ayahku memang sudah mendapatkan kembali nama baiknya. Tapi beliau tidak akan pernah kembali memelukku. Itulah yang tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Saat suasana masih dipenuhi keheningan, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Seorang pria turun sambil membawa beberapa kantong buah. Pria itu adalah Gavin. Selama proses penyelidikan, Gavin sering membantu Amel mengurus berbagai kebutuhan ibunya. Ia selalu hadir tanpa pernah meminta balasan. Begitu melihat Bima, Gavin hanya menganggukkan kepala dengan sopan. Lalu ia berdiri di samping Amel. Tanpa berkata apa-apa, ia menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Sentuhan sederhana itu membuat Amel tersenyum tenang. Bima melihat semua itu. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang paling tulus mencintainya. Bukan karena orang lain merebutnya, melainkan karena ia sendiri melepaskannya. Sebelum pergi, Bima menundukkan kepala. Terima kasih karena sudah memaafkanku. Aku berharap kamu benar-benar bahagia. Amel mengangguk pelan. Aku juga berharap kamu belajar dari semua ini. Bima tersenyum pahit, lalu berjalan meninggalkan rumah itu. Kali ini tidak ada lagi harapan yang ia bawa, hanya penyesalan yang akan menemaninya seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, Amel diterima bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan baru. Ia tidak lagi dikenal sebagai anak seorang penggelap uang. Kini semua orang mengenalnya sebagai putri dari seorang pria jujur yang pernah menjadi korban fitnah. Setiap kali mengunjungi makam ayahnya, Amel selalu membawa bunga putih. Ia berdiri di depan pusara itu sambil tersenyum. Yah, nama ayah sudah bersih. Semua orang akhirnya tahu kalau ayah tidak pernah bersalah. Angin berembus pelan. Amel menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Hari itu ia benar-benar memahami satu hal. Kebohongan mungkin mampu menghancurkan hidup seseorang untuk sementara waktu. Namun ketika kebenaran akhirnya datang, ia akan mengembalikan kehormatan yang selama ini dirampas. Dan kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan kembali orang yang pernah meninggalkan kita, melainkan mampu berdiri tegak dengan harga diri yang telah kembali.